Say
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita, amin. Saya yakin dan percaya saudara dan saya ada di sini karena merindukan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih buat tuntunan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau telah menyertai kami Tuhan dari segala aktivitas kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan kami Tuhan datang ke tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Engkau layakkan kami Tuhan. Berkati setiap hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah dan melawat kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Kau dekat dengan umatnya yang datang dengan
segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu yang melamar setiap hati kami, hadiratmu Tuhan, itu yang kami rindukan. Lawan setiap hati kami, Yesus. Kasih hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kebaikan-Mu terus Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami mempersembahkan hati kami, hidup kami kepada Engkau Tuhan. Mari teman-teman semua terus bawa hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang mari teman-teman semua katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah sebagai persembahan. Lebih lagi katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan Yesus. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang mari sama-sama kita nyatakan. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Sama-sama kita nyatakan. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Teman-teman katakan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi kami mau meninggikan nama-Mu. Teman-teman semua yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh lihat kiri kanan katakan, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Teman-teman semua mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Yang terdalam ku mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Sama-sama katakan, siapakah yang terhebat dalam hidupku? Serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Katakan, siapakah yang terhebat dalam hidupku? Kau membuatku, kau membuat selalu tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Di hatiku bersorak, karena masa depanku ada dalammu. Sama-sama angkat tangan kita katakan, siapakah yang terhebat dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Siapa yang terhebat? Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus yang terhebat dalam hidup kita. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Mari teman-teman semua katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Let's go! Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Katakan, Yesuslah, Yesuslah yang terhebat dalam hidupku. Ini tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Are you ready for this? Are you ready for this? Yes. Come on. Mari bertepuk tangan bagi
Silakan duduk kembali teman-teman. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah dan kami puji. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sama-sama nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dengan segenap hatimu, nyatakan lagu ini sebagai persembahanmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan ku Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan kita. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun
hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena segala kemuliaan itu disempurnakan dengan sebuah sukacita, yaitu sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa di dalam Kristus. Sebab di dalam hal itulah Engkau berkenan ya Bapa, segala kemuliaan, hormat, kebajikan dan kemuliaan bertahta di dalam hati kami karena Engkau ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami buka hati pikiran kami menyambut firman Tuhan, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Biarkan Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah membebaskan kami dari maut, kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom, selamat sore. Gak ada sore ini, kayaknya kurang orang di sini. Selamat sore semuanya. Sore, gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan ya. Sudah libur belum? Sudah? Kenapa nggak pulang? Masih di sini atau nggak pulang kampung? Ada yang di sini, siapa yang di sini yang bukan dari Makassar asalnya, yang dari luar kota atau dari luar provinsi? Boleh angkat tangannya? Cukup banyak. Saya juga dari luar provinsi, saya juga dari Jawa Barat. Yang lain, ada yang dari kota asli Makassar? Boleh angkat tangannya? Ada satu orang doang beneran? 1, 2, 3 yang dari Makassar? 2, AB, 3, oke. Teman-teman bicara tentang pulang kampung, kira-kira kalau misalnya pulang kampung teman-teman, hal apa yang paling membahagiakan? Keluarga, teman-teman, makanan yang sudah lama kita tunggu. Tapi teman-teman, satu kali ketika saya pulang ke Bandung, lalu ketika saya pulang ke Bandung, yang paling membahagiakan adalah ketika adik saya waktu itu, adik saya yang paling bungsu, dia bilang, wah abang pulang. Adik saya yang bungsu pada waktu itu usianya baru 6 atau 7 tahun, usianya masih sangat muda. Dia bilang, abang pulang udah lama, pergi pelayanan luar biasa abang. Betul loh, dia anak kecil tapi pinter berbahasa. Saya pikir, hebatnya ini anak kecil, puji saya. Tapi teman-teman ternyata dari belakang perkataannya itu, abang ayo kita ke Indomaret. Jadi dia selalu bilang kayak gitu, ayo kita ke Indomaret. Ngapain ini mau ke Indomaret? Ternyata dia pengen jajan. Karena kalau misalnya sama papa, sama mamanya, dia kadang suka gak dibolehin jajan. Ketika ada abangnya datang, kadang dikasih, kadang juga enggak. Tapi ketika saya datang, waduh ya udahlah, lama gak ketemu, kita bawa jajan. Teman-teman, kadang pujian menyenangkan. Pujian sangat menyenangkan apalagi ketika menggambarkan sesuatu dari diri kita dengan kalau misalnya dibilang akurat, lebih di atasnya akurat. Katakanlah, saya wajahnya pas-pasan. Kemudian orang bilang, oh Kak Binardi wajahnya berlebihan ya begitu ya. Maksudnya ganteng enggak, tetapi di bawahnya ganteng tapi enggak jelek-jelek amat gitu. Misalnya begitu. Atau kamu misalnya yang cewek-cewek, wah wajahnya berkecukupan ya. Maksudnya, saya ingat waktu hari Jumat kemarin, saya belanja ke Citra, saya lupa daerahnya dekat sekolah Raja Wali. Nah jadi di Citra itu, satu hal yang saya menarik di situ. Orang-orang berinvestasi di sana untuk wajahnya, betul? Oke, salah nggak? Oke, enggak ya. Kemudian mereka berdandan lah, kayak teman-teman nih, ke gereja dandan, cantik, cakep gitu, ganteng. Lalu setelah diliatin sama orang, coba lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya. 1, 2, 3, lihat. Oke. Sekarang, sekali lagi lihat tapi jangan cepat-cepat. 10 detik, tahan. Oke, siap? 3, 2, 1, 10 detik, 9, 8, saya hitung beneran, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Apa yang kalian dapatkan?
Jerawat lah, komedo lah, misalnya ada yang pakai habis makan daun ubi, lupa hijaunya masih nempel begitu, ada yang makan lombok sisa begitu. Teman-teman, ketika kita dilihati sama orang, kita merasa nggak nyaman. Tapi giliran kita dilihat sebentar baru dipuji, senangnya minta ampun. Nah teman-teman, hal seperti itu sangat-sangat umum di kehidupan kita. Makanya waktu hari saya belanja, saya lihat banyak sekali perempuan-perempuan berbelanja di Citra. Cowok juga ada, siapa? Saya belanja di situ. Tapi di balik itu semua, gak ada yang mau tampilannya buruk dilihat, betul? Kita semua mau keren, kita semua mau ganteng atau mau yang cantik. Tapi masalahnya teman-teman, ketika kita dipuji, terkadang satu level atau satu dimensi pujian itu membawa kita kepada sebuah kondisi di mana ketika seseorang itu tidak lagi memuji kita, kita mulai merasa, wah kayaknya ada yang kurang. Even itu bukan pasanganmu ya, sekalipun itu bukan pasangan. Tetapi ketika seseorang sering kali mendapatkan pujian, dan tiba-tiba pujian itu diambil atau tidak dia dapatkan lagi, dia merasa ada yang kurang. Teman-teman, di dalam hal ini kita gambarkan diri kita itu seperti puzzle yang kosong. Pujian itu seperti sebuah puzzle yang baru ditempel dan masih ada sudut-sudut yang kosong. Teman-teman, satu kali ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemuliaan pujian itu gunanya untuk apa sih Tuhan? Kadang kalau saya dipuji nggak nambah kaya juga. Kadang ketika saya dipuji nggak baik juga kehidupan saya, masih susah juga, ini udah mau tengah bulan gitu. Masih juga sama, nggak pulang kampung lagi, aduh Tuhan. Jadi untuk apa dong pujian? Lalu di dalam hal itu, satu demi satu kita mulai masuk di tahap, Tuhan kayaknya ada yang kurang dari diri saya. Di dalam hal kekurangan saya ini Tuhan, kayaknya Tuhan kurang memberkati saya. Di dalam hal kekurangan ini Tuhan kayaknya ada banyak kemalangan ketimbang kebaikan yang Tuhan izinkan. Teman-teman, masalah orang Kristen berkaitan dengan kemuliaan adalah kata cukup. Teman-teman, kita buka firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, ini menjadi dasarnya kita. Lalu kita akan membuka lagi dari beberapa teks yang lain. Satu Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu boleh bilang yes. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, ketika melihat kehidupan kita, kita selalu melakukan transaksi apapun itu. Mau teman-teman bayar Grab, mau bayar makanan, kita bayar sesuatu. Apalagi teman-teman ketika berbicara tentang yang namanya masa depan, kamu harus bekerja, membayar demi masa depanmu. Gimana caranya belajar dengan giat, sederhananya seperti itu. Tapi perkataan bayar ini menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tahu kenapa? Di balik kata bayar itu, ada sebuah perjuangan, ada sebuah harga yang harus kita kerjakan untuk mencapai sebuah titik di mana kita rindu, kita sampai di situ. Nah teman-teman sekalian, ketika kita menjadi orang Kristen, pertama kali mengenal Tuhan Yesus, mungkin kita berkata, Tuhan saya tuh begitu bangga dan sukacitanya terima Tuhan Yesus. Bahkan gak sedikit kita sampai nangis ya, kalau misalnya mau ingat-ingat, saya pun ketika waktu pertama kali betul-betul menyerahkan diri pada Tuhan, saya begitu terharu bahwa wah Tuhan itu luar biasa baik. Tapi setelah momen itu 1, 2, 3 hari kemudian, tangisan itu masih teringat tetapi gak berasa pengen nangis lagi. Di dalam momen seperti ini, saya sampai di beberapa bulan dan beberapa waktu ke depan, di mana saya sudah lupa perasaan seperti apa yang saya katakan, bangga dan sukacita itu. Nah teman-teman sekalian, hal ini
terjadi kepada banyak orang Kristen ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, segalanya sudah selesai. Lalu dari semua perkataan Tuhan Yesus semuanya sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. Dan dia meninggalkan warisan iman kepada orang-orang percaya. Teman-teman, ingat ada satu kejadian yang sebenarnya memilukan ketika Tuhan Yesus menyaksikan para muridnya pupus imannya. Adalah ketika di dalam kematian Yesus, para murid tidak melihat kemuliaannya. Teman-teman, apa yang terjadi? Kematian Yesus membuat mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Kematian Yesus membuat mereka nggak tahu dan ragu-ragu untuk mengerjakan keselamatanmu. Sampai pada akhirnya apa? Di dalam kematian Yesus mereka tidak lagi melihat cahaya pengharapan yang pada 33 tahun lalu di padang gurun yang gelap, di padang rumput yang gelap, malam hari para gembala sedang membawa domba dan menjaga dombanya. Terdengar tangisan seorang bayi mungil di tengah-tengah padang rumputnya. Kita tidak tahu, ternyata di situ ada orang. Sebelum malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala. Pergi dan cari bayi itu. Teman-teman, kemuliaan Tuhan pada waktu Yesus lahir itu membuat para gembala yang mereka itu tidak tahu siapa diri mereka, yang mereka itu tidak memandang diri mereka berharga dibandingkan para pemimpin-pemimpin agama, para prajurit-prajurit Romawi, para ketua-ketua atau tetua-tetua kota. Mereka hanyalah gembala-gembala domba yang menyaksikan Sang Juru Selamat. Teman-teman, apa yang terjadi? Menariknya di dalam teks firman Tuhan ketika Tuhan Yesus lahir dikatakan di dalam Lukas secara jelas bahwa para gembala menyaksikan bala tentara surga bersorak-sorai penuh kemuliaan kelahiran Yesus. Teman-teman, mungkin kita nggak bisa membayangkan seperti apa sih paduan suara surgawi itu. Teman-teman, ada yang datang perayaan Natal kita waktu hari Jumat minggu lalu? Oh, itu pastor datang pasti. Yang lain, siapa yang datang? Coba angkat tangan yang datang. Oke, banyak. Siapa yang nonton dan perhatikan dengan baik paduan suaranya? Siapa? Oh, itu yang nyanyi itu. Yang lain, yang nonton. Siapa yang nonton aja? Ada. Teman-teman, saya lihat paduan suara yang minggu lalu itu keren banget. Serius, itu keren banget. Kasih aplaus dong, supaya masih kerasa suasana Natal ya, kasih aplaus dulu. Teman-teman, kenapa saya bilang keren waktu paduan suara itu? Saya waktu di gereja yang dahulu, saya sebagai choir leadernya untuk komisi remaja. Jadi ketika saya membuat choir untuk komisi remaja, jadi anak-anak teenage under 15 tahun, 12 sampai 15, itulah yang saya pegang waktu itu. Dan teman-teman, salah satu penelitian yang tahun 2022 dari Biola University Amerika mengatakan paduan suara adalah salah satu keajaiban di mana perbedaan warna suara bisa ketemu di dalam sebuah lagu yang sama. Jadi teman-teman, paduan suara itu menggambarkan sebuah keindahan. Makanya ketika pada zaman klasik tahun 17, pada abad 17 sampai abad 19, ketika musik klasik dinyanyikan, itu sebuah gambaran yang megah, majestic. Lalu teman-teman, menariknya setiap musik klasik, penelitian 2023 dari Kenton, dia mengatakan bahwa bayi yang kadang kalau misalnya kita masih di dalam kandungan, sudah di atas usia 6-7 bulan kandungannya, pasang kayak semacam headset begitu, bayinya mendengarkan musik klasik. Dan itu akan menjadi satu bagian yang indah untuk anak-anak itu tumbuh dalam kandungannya. Teman-teman, kekuatan musik atau kekuatan paduan suara itu luar biasa. Memberkati begitu banyak orang. Pada saat itu, para gembala menyaksikan paduan suara surgawi. Semajestik itulah Tuhan Yesus waktu lahir. Sebesar itulah kemuliaan sedang ditunjukkan. Tetapi 33 tahun kemudian, paduan suara itu bungkam, teman-teman. Paduan suara itu diam.
Paduan suara yang berkata, lahir Raja dari sorga, turun ke Bethlehem, berada di tengah-tengah kita. Semuanya bisu selain perkataan sebelum Yesus disalib. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Itu pernyataan yang begitu menyakitkan ketika mengingat 33 tahun lalu pada masa sebelum Yesus disalib. Paduan suara surgawi berkumandang. Bintang begitu cerah menyinari tempat itu. Di bumi yang sama, justru orang-orang sedang berteriak pada waktu itu, salibkan dia. Kemuliaan Tuhan seolah-olah redup, teman-teman. Akibatnya apa? Ketika kemuliaan Tuhan seolah-olah redup pada masa itu, semua dunia dikuasai oleh dosa. Kita menjadi tawanan dosa lagi, kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya kita sudah berdosa makin berdosa lagi. Nah, teman-teman sekalian, bicara mengenai dosa dan berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Bayangkan teman-teman ketika kita membaca teks firman Tuhan, kamu telah dibeli dan dibayar dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tapi hari ini hidup kita masih dikuasai dosa. Hidup kita masih dibelenggu dengan kekhawatiran. Hidup kita masih berkata, saya belum cukup Tuhan. Saya masih perlu aktualisasi dari orang lain. Saya masih perlu legitimasi. Saya masih perlu pembenaran dari orang-orang lain. Bahwa tindakan saya benar Tuhan. Bahwa perbuatan saya benar Tuhan. Bahwa hubungan saya dengan pacar, dengan cowok atau cewek saya, caranya benar Tuhan. Even kita di dalam hati kecil kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Hey, kamu salah. Kamu dosa loh bikin itu. Kamu dosa loh memanipulasi pacarmu. Kamu dosa loh dikuasai sama pacarmu. Apa-apa didengerin perkataan dia. Kamu dosa loh dikuasai oleh perasaanmu ketimbang logikamu berjalan bersama-sama. Kamu berdosa dan bersalah loh ketika kamu menganggap seorang yang lain lebih rendah dibandingkan kamu. Kamu salah. Di dalam teks firman Tuhan yang kita baca di dalam Korintus, konteksnya lebih dalam dan lebih kompleks. Yaitu apa teman-teman? Di mana orang-orang Kristen masih berhadapan dengan namanya percabulan. Teman-teman, saya sudah beberapa kali mengatakan. Teman-teman ketika kita berkata, Kak, saya gak pernah menonton sesuatu yang cabul. Saya gak pernah menonton sesuatu yang buruk atau merusak pikiran saya seperti pornografi. Oke. Let's say kita be fair lah, kita gak pakai Android yang notabene kita bisa nonton. Tapi firman Tuhan berkata, dosa tidak dimulai dari sebuah tindakan. Dosa dimulai dari mana? Dari pikiran. Teman-teman ketika kita berpikir sesuatu yang jahat itu sudah dosa. Ketika kita berpikir yang tidak memuliakan Tuhan itu sudah dosa. Jadi dosa gak mesti dibuat dulu. Dosa gak mesti dieksekusi dulu. Sejak kita berpikir dari dosa, kita pada dasarnya sudah berbuat itu. Itu makanya teman-teman ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani siapa? Engkau dan saya. Kita yang berdosa. Karena pada dasarnya ketika kita berdosa, apapun yang kita lakukan akan membawa kita kepada kebinasaan. Akan membawa relasi kita rusak. Akan membuat hubungan kita rusak. Akan membuat kacamata kita memandang dunia rusak. Teman-teman, 2018 ada studi kasus bicara mengenai sikap atau psikologi seseorang yang dia selalu dipaparkan dengan hal-hal yang sifatnya manipulatif. Jadi teman-teman, studi ini dilaksanakan untuk mengetahui kenapa orang punya begitu banyak karakter. Dan salah satu karakternya adalah manipulatif. Teman-teman, hasil riset itu menggambarkan sesuatu yang manipulatif itu bukan lahir karena keputusan satu hari.
Sekali lagi, sesuatu yang manipulatif terjadi dalam kehidupan kita bukan terjadi karena satu hari, tetapi sebuah kejadian yang berulang-ulang terjadi, pikiran yang diulang-ulang pikirkan, keputusan yang dilaksanakan, sampai akhirnya terjadi kejadian manipulasi itu. Teman-teman, apa yang terjadi? Kenapa banyak anak-anak muda yang lebih cenderung dimanipulasi ketimbang orang tua? Sederhananya dari penelitian itu berkata, pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang seperti apa yang kita sedang tanamkan dalam hati pikiran kita bersama Tuhan, itu menentukan karakter kita di dalam masa yang akan datang. Kalau kita berkata, Tuhan saya mau menjadi orang yang kudus, gak mungkin seorang yang kudus akan melakukan tindakan yang dosa. Tuhan saya mau menjadi orang yang benar secara perkataan, tidak mungkin orang yang benar secara perkataan akan terus-terusan berkata bohong. Jadi teman-teman, ini bicara tentang habit kita. Ketika kemuliaan Allah bicara tentang kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini. Dan pengajarannya terus-menerus mengajarkan kita untuk ubah sikap karakter kita. Itu bicara ubah habit kita, ubah cara pikir kita, ubah pandangan kita terhadap dunia dan terhadap Tuhan. Karena kalau bukan kita yang mengubah itu, maka tidak akan ada yang lain lagi. Itu dikatakan dalam psikologi. Tetapi firman Tuhan berkata, jika bukan Roh Kudus yang mengubahkan engkau, bahkan malaikat pun ketika turun menghadapkan dirinya kepada engkau tidak akan percaya. Makanya teman-teman, kemuliaan Tuhan harus kita maknai. Tubuh kita adalah bahteranya Tuhan. Amin. Amin. Tubuh kita adalah baitnya Allah. Tubuh kita menjadi sebuah cerminan Tuhan. Kalau bahteranya Tuhan, kalau bait Allah ini rusak, cacat, kotor, apa yang orang lihat? Tuhan yang berantakan. Tuhan yang gak beres dengan umatnya. Tuhan yang masih mempertanyakan apakah umatku bisa taat atau tidak. Bagaimana mungkin kita para pelayan Tuhan, jujur-jujuran kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Sebelum kita pelayanan ini, sebelum kita hari ini atau minggu lalu datang, berapa banyak dari kita yang terakhir kali berdoa, ya Tuhan saya mohon ampun untuk setiap perbuatan saya. Teman-teman, inilah yang menjadi kondisi yang kita perlu cek. Bahwa terkadang kita, saya, bait Allah yang rusak. Bait Allah yang kotor. Bait Allah yang terlalu sombong untuk berkata, ya Tuhan murnikan saya. Sehingga akhirnya apa? Kembali kepada yang di awal. Perlu legitimasi. Bahwa kamu sebenarnya bersih. Kamu sebenarnya baik. Kamu sebenarnya kudus. Tetapi legitimasi itu bukan datang dari Tuhan. Datang dari pribadi berdosa lainnya. Dan itu menyedihkan teman-teman. Ketika Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau hari ini kita menjadi orang-orang Kristen yang sudah dengar firman Tuhan, tetapi masih tidak mau berkata, Tuhan, saya mau mengenal perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka sebenarnya teman-teman, kita adalah orang-orang Kristen yang sangat-sangat sombong. Orang-orang Kristen yang sangat-sangat arogan terhadap Tuhan. Orang-orang Kristen yang sangat-sangat memandang rendah karya keselamatan Yesus. Jadi apa artinya waktu aku lahir, kata Yesus, kalau hatimu masih begitu keras? Karena itu teman-teman, kita perlu melihat diri kita. Tuhan menginginkan hidupmu dimulai dari tubuhmu. Seorang Romo, dia seorang paus dari gereja Katolik Roma, dia seorang pemimpin Katolik, Yohanes Paulus II. Dia membuat sebuah tulisan berkata teologi tubuh. Dia bilang seperti ini,
Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, ketelanjangan adalah hal yang indah di hadapan Tuhan. Bahkan manusia tidak malu dengan pasangannya sendiri ketika mereka telanjang. Dan tidak ada yang buruk. Mereka dipersatukan, Adam dan Hawa dipersatukan ketika keadaan mereka telanjang dan bersih. Hari ini teman-teman, kita perlu koreksi diri kita. Ketika kita melihat diri kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus, yaitu di dalam kekotoran kita. Artinya ada sesuatu yang harus dibersihkan dulu. Harus dibuang dulu, harus dilenyapkan dulu. Harus digantikan dulu. Dan harus dibuang, yaitu apa? Dosa kita. Baru bisa kita memuliakan Tuhan. Yang pertama teman-teman, kemuliaan Tuhan adalah sebuah portofolio yang sebenarnya harus kita catat dalam hidup ini. Kemuliaan Tuhan adalah sebuah rekaman kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan harus terpancar dan terwujud dari hidup laku kita. Teman-teman, saya rindu kita membuka firman Tuhan. Kita ini diciptakan, adalah buatan Allah yang diciptakan untuk menyatakan kemuliaannya dengan melakukan pekerjaan baik. Soalnya, tolong buka 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Contohnya apa? Contohnya apa untuk perbuatan baik itu? 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi segala sesuatu yang enggak kita dasari untuk kemuliaan Tuhan. Even ketika kita makan, kita lupa doa makan. Kan hari ini banyak di TikTok atau di Instagram, ketika bosmu orang Kristen, udah masak nih, kemudian dia langsung capit pakai sumpitnya, makan. Bosnya langsung bilang, Tuhan Yesus yang baik, begitu. Teman-teman, kita mungkin menganggap itu sebuah bercanda. Tapi satu hal, ketika umat Israel di padang gurun dan dia berkata kepada Musa, kami kelaparan. Tuhan mengirimkan mana surgawi. Firman Tuhan berkata, makanlah sampai engkau kenyang. Dan setelah itu, orang-orang Israel mengucap syukur kepada Allah. Teman-teman, Tuhan telah menyediakan. Tugas kita pada saat itu hanyalah makan dan nikmati. Tetapi yang membuat kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup kita adalah ketika kita memaknai bahwa makanan yang kita makan adalah sebuah umur yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Teman-teman, kalau teman-teman makan, minum, ingat Tuhan. Ingat untuk sesama kita. Ingat untuk orang-orang lain. Karena pada dasarnya, seseorang yang melupakan orang lain, dia sedang melupakan Tuhan. Yang kedua teman-teman, saya gak akan lama lagi dalam teks firman Tuhan ini. Melalui setiap pekerjaan kita perlu punya namanya kerinduan untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Teman-teman, saya tahu semakin kita usianya menanjak, artinya di usia 18 sampai 25, ada 7 tahun masa di mana kita mencari sesuatu yang begitu mulia atau begitu berharga dalam hidup kita. Entah yang dikatakan relasi yang tadi saya sampaikan, keuangan, finansial, kesehatan dan lain sebagainya. Goals-goalsnya kita. Itu hal yang baik. Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Amin. Tuhan menciptakan kita untuk bekerja dan mengerjakan ladang kita. Jadi teman-teman, kalau hari ini teman-teman dalam kondisi saya malas-malasan untuk bekerja, ingat Tuhan memberkati engkau untuk bekerja. Jangan kutukin tempat kerjamu, oke? Amin. Jangan juga nanti tempat kerja saya susah. Ya betul, lebih susah nggak punya uang daripada nggak punya kerjaan, ya. Jadi teman-teman, Tuhan memberkati kita untuk bekerja. Tetapi masalahnya di dalam setiap kehidupan kita, terkadang usia bertambah, kedewasaan stagnan. Di dalam masa ini kita tidak lagi memandang Tuhan pada poin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seperti ini contohnya. Teman-teman,
2015 saya pernah berkata pada Tuhan, Tuhan, saya di pelayanan, studi di seminari, saya merasa uang saya sangat kecil Tuhan. Ketika uang saya sangat kecil, berapa nominalnya? Saya punya satu bulan itu hanya antara 300 sampai 350 ribu rupiah. Teman-teman, itu sudah harus include uang sabun, uang transportasi, kemudian termasuk harus jajan saya. Makanan kami ditanggung, ada kampus menyediakan catering makanannya sudah tersedia. Tapi teman-teman, bosan gak sih makan yang tiap hari telur aja. Kita pengen sesuatu yang lain. Teman-teman sekalian, saya berdoa pada Tuhan pada waktu itu. Tuhan, kalau lulus saya ingin pemasukan saya 10 kali lipat dari itu. Minimal 3,5 juta Tuhan, nanti saya perpuluhan dengan jumlah segitu. Teman-teman, apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian Tuhan berkati saya dengan uang yang saya dapatkan sempat segitu. Pada waktu pertama kali masuk. Apa yang saya katakan? Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya senang sekali. Saking senangnya saya teman-teman, saya bilang sama Tuhan, saya mau langsung perpuluhan dari semua gaji pertama saya nggak akan ambil sepeser pun Tuhan untuk kasih. Tapi ingat teman-teman, perkataan tidak sesuai dengan tindakan. Ketika dapat 3,5 juta, bisa ini makan yang enak, bisa ini beli baju, jam tangan, handphone saya masih ingat waktu itu smartfriend waktu itu handphone saya. Itu kalau misalnya sekarang, nggak tahu kalau dulu tombol on-nya itu harus dicas dulu baru nyala. Saya nggak ngerti itu kenapa HP-nya. Dan pada waktu saya punya uang segitu, pikiran saya bukan Tuhan lagi, tetapi apa yang saya beli, apa yang saya bisa nikmati. Berjalannya beberapa waktu teman-teman, 3,5 juta itu nggak cukup lagi. Dan saya mulai berkata, Tuhan nggak berkati saya nih kayaknya. Saya makan, saya mulai mikir, nggak cukup 3,5 juta ya, saya harus tambahan ini itu. Naik 4 juta. Teman-teman, apa yang terjadi? Setelah 4 juta saya mikirin, Tuhan kayaknya mau ganti yang ini lagi lebih keren. Nah jadi teman-teman, setiap yang tadi saya katakan, dari yang saya katakan cuma 350 ribu, Tuhan berkati 10 kali lipat. Tanpa pertumbuhan rohani, kita gak akan bisa bersyukur. Kekristenan itu berbicara bagaimana buah kita muncul dan buah kita lahir bereproduksi dari waktu ke waktu. Teman-teman, orang Kristen jangan cepat puas ketika kamu sudah dibilang kamu sudah berbuah hari ini. Tapi masih ada harimu minggu depan, masih ada hari kita bulan depan, masih ada waktu-waktu kita mendatang. Terus bagaimana dengan hari-hari kita mendatang? Kita mungkin berkata cukup puas dengan kita hari ini saya sudah berbuah. Gak teman-teman, buahmu hanya cukup untuk satu hari itu. Tapi bagaimana minggu depan, bulan depan? Petrus di sini dikatakan dalam surat Petrus bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Teman-teman, rambut kita pasti memutih, amin. Harus amin. Teman-teman, ketika rambut kita memutih, kita akan semakin dewasa, semakin menua. Langkah kita tidak akan segercep sekarang, kita tidak akan sesat-set sekarang. Tapi teman-teman, pertumbuhan rohani tidak sebicara segercep dan sesat-set itu tanpa kita merenungkan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. 2 bulan lalu, saya melihat kemuliaan Tuhan lahir dari kakak saya, melahirkan putra pertamanya. Jadi saya punya ponakan kedua, laki-laki lagi. Welcome baby boy to the world. Wow, teman-teman, ketika saya bilang itu, wah puji Tuhan. Tapi teman-teman, ada satu hal yang sebenarnya teringat kembali. Adakah saya mensyukuri hidup saya saat ini sama seperti saya mensyukuri ponakan saya lahir? Adakah saya bertumbuh di dalam segmentasi atau level-level di mana saya memahami bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan saya?
Karena teman-teman, banyak dari kita mungkin menganggap, ya Tuhan, saya mau bertumbuh terus ke arah Kristus, tetapi mana jalannya, mana arahnya kita nggak tahu. Kita cuma jago ngomong, jago bicara. Tapi teman-teman, sederhananya seperti ini. Setiap kali kita menghadapi persoalan, cara kita memuliakan Tuhan lewat persoalan itu adalah, saya gak akan lari. Sama-sama bilang, saya gak akan lari. 1, 2, 3, saya gak akan lari. Masalahnya akan selalu datang, saya gak akan lari. Orang-orang mungkin berkata dan menghakimi saya, kamu salah, saya gak akan lari. Mungkin orang tua kita berkata, keputusanmu salah di dalam melayani di gereja sampai menghabiskan waktumu lebih fokus di gereja dibandingkan di kampus. Dan pada saat kamu ditegur seperti itu, kamu memperbaiki dirimu. Dan kamu mulai membagi pelayananmu dengan kampusmu dengan baik. Jawabannya, saya gak akan lari. Ketika kehidupanmu tidak begitu ramah samamu. Dan saat ini kamu susah, saya gak akan lari. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Teman-teman ingat, kemuliaan Tuhan mengalahkan segala raksasa-raksasa besar. Daud mampu mengalahkan Goliat bukan karena dia jago main ketapel, tetapi karena Allah. Musa membawa ribuan orang keluar dari Mesir, bukan karena dia pemimpin yang hebat dan cakap bicara, tapi karena kemuliaan Allah. Paulus yang pada akhirnya menjadi penghakim orang-orang Kristen pada masa itu, justru menjadi seorang rasul yang melayani dan dia berkata, akulah yang paling berdosa di antara para rasul. Dia bisa melakukan itu semua karena apa? Kemuliaan Allah. Jika kemuliaan Allah ada bersamamu, siapa yang jadi lawanmu? Amin. Karena teman-teman, kita menyambut Natal, kita sudah merayakan celebration. Tanggal 25 nanti kita akan sama-sama beribadah juga. Apa arti Natal dalam hidupmu? Kalau arti Natal di dalam hidup kita masih dikuasai oleh ketakutan, pikir sekali lagi, adakah Yesus lahir dalam hatimu? Ketika kamu ragu akan masa depanmu, ketika kamu tidak mau dipakai Tuhan untuk menuai jiwa, teman-teman, saya bersyukur sekali mengingat kembali cerita GBI Oikumene Gold CC secara khusus. Saya waktu itu ketemu dengan Pastor Ezra pertama kali di rumah makan Alto. Pada waktu itu masih 10-an orang, 20-an orang ya Pastor ya. Masih segitu, Februari kalau nggak salah. Teman-teman, coba lihat sekarang. Sekali lagi, lihat kiri kanan. Lihat belakang juga, depan belakang. Berapa banyak dari kalian datang hari ini? Keren gak sih? Keren gak? Itu bukan karena pekerjaannya Pastor Ezra, bukan karena pekerjaannya hanya orang teman-teman di sini yang kokoh, solid di sini pelayanannya. Solidaritasnya tinggi. Teman-teman, berapa banyak cerita Pastor Ezra, ada lihat plang GBI Oikumene, datang tanpa diundang. Datang. Cari di Google Map, ada nomor gerejanya, datang hubungi Pastor Ezra. Kalau bukan karena kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidupmu, lewat pelayanan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman yang memulai Gold CC. Terus apa? Teman-teman sekalian, engkau telah melihat kemuliaan Tuhan, amin? Jangan biarkan itu hanya tersinar di tempat ini saja. Di luar sana teman-teman sekalian, ada begitu banyak orang yang merindukan untuk dituai jiwanya. Saya berkata bukan hanya sekedar ada ladang ya. Mereka rindu dituai jiwanya. Mereka itu seperti orang yang sedang menunggu tapi gak tahu nunggu apa. Nah teman-teman, tugas kita pada saat ini dari kata glory itu atau doxa itu adalah untuk memenuhi surga, memenuhi tempat ini, memenuhi bumi ini dengan orang-orang yang dituai jiwanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memang berkata bahwa segala pekerjaan dimulai karena Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai engkau dan saya menjadi partnernya, menjadi mitranya. Teman-teman,
Natal udah dekat. Saya tahu mungkin nanti minggu depan, 2 minggu depan, kursi-kursi akan semakin kosong. Wajar, mungkin ada yang pulang kampung, kembali ke keluarganya, ke orang tuanya. Saya mau tantang teman-teman di Januari. Fokus sebentar. Januari nanti, atau ketika teman-teman pulang kampung, pulang ke daerah sekalian, orang tua teman-teman gak mau pergi ke gereja, keluarga gak mau pergi ke gereja. Mau gak mulai dari hal terkecil ini, ajak, ayo ke gereja, amin. Dari hal yang terkecil, kalau mereka berkata, ay malas pergi gereja karena lihat orang ini, orang itu. Bilang, kita cari Tuhan bukan cari orang. Mau pergi gereja, amin. Teman-teman, kemuliaan Tuhan dimulai bukan dengan langkah yang besar. Kemuliaan Tuhan dimulai dari langkah yang kecil. Buktinya apa? Goal Sisi, teman-teman. Kalian sudah lihat sendiri, ini bukti nyata kemuliaan Tuhan terpancar. Tuai jiwa bagi Tuhan. Amin. Dia seorang bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu. Kini telah lahir di hatimu. Adakah kemuliaan Tuhan yang mau rindu mencari jiwa tertanam dalam hati kita juga? Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mengundang teman-teman pemain musik, worship leader, singers, untuk boleh kita sama-sama maju ke depan. Teman-teman sekalian, Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menguduskan tubuh kita. Kalau hari ini teman-teman mungkin menganggap saya kurang layak Tuhan. Saya jauh dari kata yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Teman-teman, itu bukan dari keputusanmu, itu bukan hakmu untuk menentukan engkau layak atau tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita, kuduskanlah dirimu. Di luar sana ladang-ladang sudah menguning, yes. Dan ladang-ladang itu adalah jiwa-jiwa yang sedang menunggu untuk dituai. Mereka sedang menunggu tetapi tidak tahu apa yang mereka tunggu. Mereka menanti tetapi tidak pernah tahu apa yang mereka sedang nantikan. Mereka menantikan Injil Kristus. Maukah engkau melayani Tuhan sekali lagi? Maukah engkau membuka hatimu hari ini, teman-teman? Satu kali engkau pulang, teman-temanmu tidak mau datang ke gereja, bosan, ataupun mungkin teman-teman malas datang ke gereja. Tuhan berkata, kemuliaanku terpancar ketika engkau bersedia mengerjakan itu. Maukah engkau melayani aku kembali? Mengasihi lebih sungguh.
sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Glory bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Glory bagi Tuhan di dalam hati setiap kami. Seketika Engkau lahir ya Tuhan, kami rindu hari ini untuk melayani Tuhan. Mungkin tahun ini sudah mulai berakhir, sudah mau berakhir Tuhan. Tahun ini gak lama lagi akan lewat, tapi satu hal dalam hati kami mau tanamkan dan tidak akan lekang oleh waktu. Yaitu Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Yang hari ini tindakan-tindakan kami yang berdosa Tuhan, kami mau absen di hadapan Tuhan satu persatu. Tuhan kuduskan supaya aku menjadi alat kemuliaan Tuhan yang layak. Tuhan sudah melayani engkau teman-teman sekalian. Tuhan telah menebus dosamu. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk melayani engkau supaya engkau yang percaya kepadanya tidak binasa dan peroleh hidup yang kekal. Adakah hari ini engkau mau melayani dia lagi? Adakah engkau pada hari ini ingin setia, ingin dikokohkan imannya kepada Tuhan? Yang hari ini masih khawatir dengan masa depanmu, yang masih khawatir dengan bagaimana Tuhan berkarya. Buka hati dan pikiranmu, Allah sedang bekerja. Dan hari ini adalah undangan di mana Allah hendak bekerja dalam hidupmu. Maukah engkau melayani Dia? Ya Tuhan, Kau lihat hati-hati yang terbuka, Kau lihat pikiran-pikiran yang tertuju kepadamu. Mereka adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini bergumul dan berdoa di hadapan-Mu. Pakai kami ya Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakai kami untuk memenuhi tempat ini. Pakai kami untuk menuai jiwa-jiwa di luar sana yang belum percaya, belum mengenal Engkau ya Tuhan. Karena kami tidak mau Tuhan hidup kami berlalu begitu saja tanpa kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena Engkau panggil kami menjadi cerminan kasih Tuhan. Kau memanggil kami menjadi cermin yang memantulkan cahaya kehidupan. Kau memanggil kami untuk menjadi mitra kerja-Mu. Kami rindu melayani Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Saya jemput teman-teman kami berdiri. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
kasih ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mengenal kemuliaan Tuhan. Dari hal yang terkecil, dari makan minum kami, dari duduk berdiri kami, dari bangun dan tidur kami, hendaknya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami melihat bahwa terkadang hidup kami tidak memuliakan Tuhan karena kami sering melakukan dosa. Ubahkan kami, perbaharui kami. Dan biarkan Allah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami senantiasa. Terpujilah Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Menyerahkan hidup kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian, Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang berada di tempat ini telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau terus ajarkan kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu agar menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, biarkan hamba-Mu terus Kau pakai Tuhan dalam ladang pekerjaan-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami, biarkan apa yang kami perbuat Tuhan dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan biarkan kami menjadi bendahara yang baik untuk mengelolanya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi Tuhan Yesus memberkati.
sekarang kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Jadi dari hari Senin sampai Kamis masih ditiadakan. Baru terus hari Jumat akan ada latihan di sini pada pukul 7 malam. Latihan untuk ibadah raya 2. Terus Sabtu masih ada sarapan pagi bersama jam 5 subuh. Dilanjut jam 4 sore ada doa puasa. Dan malamnya jam 7 malam akan ada latihan untuk ibadah raya 1. Mungkin ada tambahan dari pastor. Ya, shalom. Pengumuman untuk tanggal 25, minggu depan tanggal 24 itu jatuhnya di hari Minggu, ibadah tetap seperti biasa. Ya, lalu kemudian tanggal 25 kita akan ada 1 kali ibadah di pagi. Jadi adikku sekalian, tanggal 25 kita ibadahnya apa? Pagi ya, diingat dicatat ya. Kita akan bergabung bersama-sama. Lalu kemudian tanggal 31 kita tetap ibadah seperti biasa ya. Lalu kemudian nanti tanggal 1-nya ada ibadah buka tahun jam 9 pagi. Nah, tanggal 25 juga jam 9 pagi, jadi catat tanggalnya. Mari kita sama-sama di sini merayakan Natal tanggal 25. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk kegiatan lain masih libur nanti sampai dengan bulan Februari. Bulan Februari kita akan mulai dan bulan Februari nanti kita akan merayakan ulang tahun Gold CC yang 1 tahun. Tepuk tangan dulu dong. Ya, nanti kita akan segera bentuk panitianya. Harusnya segera dibentuk ya. Panitianya nanti kita akan sama-sama. Kita akan kemungkinan besar ya akan ada acara lagi. Jadi pastikan bulan Februari. Ulang tahun Gold CC itu tanggal 5 Februari. Ya, jadi kita akan sama-sama di tempat ini. Nah, itu saja pengumuman dari saya kembalikan lagi, silakan. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Mari teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas kemuliaan.
hebat, Engkau Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu yang Kau nyatakan dalam ibadah kami sampai saat ini. Tuhan, biarlah setiap pujian, biarlah setiap penyembahan yang telah naik, yang telah keluar dari mulut bibir kami Tuhan. Biarlah itu adalah pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini buat kesehatan yang Tuhan beri, buat nafas hidup yang Tuhan beri, untuk waktu indah yang Tuhan beri untuk kami boleh ada. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, kami mau bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajar, yang telah menegur, yang telah menasihati kami Tuhan. Biar apa yang telah kami dengarkan itu betul-betul tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan biar apa yang kami dengarkan Tuhan itu menjadi pedoman dan suluh dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu Kak Binardi Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu dalam kehidupan keluarganya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Engkau Allah yang maha mengetahui apa yang diperlukan oleh hamba-Mu. Engkau pertambahkan berkat pemakaian Tuhan yang semakin luar biasa atas kehidupan Kak Binardi Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa. Mungkin ada yang belum sempat hadir pada malam hari ini, pada sore hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan ketuk pintu hatinya, Tuhan tegur, Engkau tarik kembali dengan kasih-Mu. Yang mungkin sedang dalam luar kota Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa nyata atas kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan di waktu-waktu yang akan datang, kami boleh berkumpul bersama di tempat ini memuji dan menaikkan nama-Mu. Bapa, kami berdoa, kami sebagai anak kuliah, dalam tugas tanggung jawab kami atau bahkan ada yang sudah sedang berlibur, Tuhan Yesus biarlah kasih kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, biarlah di tengah-tengah pergaulan kami, teman-teman kami Tuhan, kami boleh menyatakan Tuhan Yesus hebat lewat kehidupan kami. Dan Bapa, untuk teman-teman, untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus Allah yang maha menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Itu yang Tuhan sediakan untuk teman-teman kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa, mungkin masih ada yang sedang dalam proses persiapan ujian yang akan datang. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami hikmat, kepintaran, kepandaian daripada Tuhan. Engkau berikan kami kerajinan, ketekunan Tuhan untuk menyelesaikan tanggung jawab kami dengan baik. Dan apapun hasilnya kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami sebagai anak-anak muda-Mu, sebagai pilar-pilar-Mu Tuhan di negara ini, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami, satu hal yang kami percaya Bapa, bahwa itu tidak lepas dari kendali Tuhan. Di tahun-tahun politik Tuhan, biarlah kasih kemurahan Tuhan dinyatakan. Siapapun pemimpin yang akan naik nantinya Bapa, kami percaya itu adalah pemimpin atas kehendak Tuhan. Dan Bapa, biarlah terjadi saling mengasihi satu sama lain di bangsa kami Indonesia, tidak ada perpecahan yang terjadi. Kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, saat ini secara khusus kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa di tempat kami di Goal Sisi ini Tuhan. Kami melihat kemurahan Tuhan, kami melihat pekerjaan Tuhan yang begitu nyata di tempat kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pemakaian akan semakin luar biasa, di mana kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kursi-kursi yang masih kosong Tuhan akan isi dengan jiwa yang merindukan Tuhan. Biar setiap perbuatan, perkataan kami Tuhan, biar orang-orang lain melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan mereka Tuhan akan datang bersama-sama dengan kami di tempat ini meninggikan nama-Mu. Penyewaan jiwa di bangsa kami, di negara kami Indonesia, di kota kami Makassar, kami percaya Tuhan Yesus tetap mengerjakan kuasa-Nya. Dan Bapa, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami sepekan di GBI Oikumene. Kami berencana Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang punya kehendak. Biar apa yang kami rencanakan kami taruh lagi ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar setiap kegiatan kami boleh terjadi sesuai dan suruh dan kehendak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Eleazar, Bapak dari rekan kami Carolina yang sedang dalam masa pemulihan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau Allah yang maha menyembuhkan Tuhan. Engkau pulihkan secara utuh Tuhan, biar dapat beraktivitas kembali dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan Bapak Eleazar. Dan kami juga berdoa mungkin teman-teman kami yang ada di kampung halaman dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka Bapak, berikan sukacita yang daripada-Mu, biar mereka boleh berkumpul bersama keluarga mereka dan boleh kembali bersama kami di tempat ini dalam sukacita yang kudus. Tak lupa kami berdoa Tuhan bersama kami untuk adik kami Amel dalam
pemulihannya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Bapa, Engkau Allah yang maha menyembuhkan. Engkau angkat segala sakit penyakitnya dan kami melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kami perkatakan Tuhan segala sakit penyakit kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dari kehidupan adik kami Amel Tuhan, kuasa Tuhan terlalu nyata. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati kehidupannya, biar Tuhan Yesus yang memampukan. Berdoa untuk mentor rohani kami di tempat ini, Kak Esra dan Kak Debbie serta anaknya Dev. Bahkan kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan dalam masa tuanya. Tuhan Yesus yang berkati kehidupannya. Tuhan Yesus yang maha mencukupkan. Tuhan Yesus yang semakin pertambakan berkat dalam pelayanan kehidupan Kak Esra dan Kak Debbie. Dan kami percaya juga dalam pertumbuhan Dev, Tuhan Yesus yang campur tangan. Bapa yang baik, berdoa untuk ibadah raya kami yang pertama, yang kedua, biar hadirat-Mu dinyatakan Tuhan dan Roh Kudus semakin bekerja. Untuk teman-teman kami yang telah mengambil pelayanan pada malam hari ini Bapa, biar Tuhan Yesus pertambahkan berlipat kali lipat talenta yang daripada Tuhan. Biar apa yang telah kami beri Tuhan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biar setiap pelayanan teman-teman kami di tempat ini, pelayanan apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus saja yang dinyatakan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terlampau banyak kerinduan kami Tuhan, namun kami percaya sebelum keluar dari mulut bibir kami, Allah yang lebih dulu mengetahuinya. Engkau Allah yang maha mengetahui setiap pergumulan kami, Engkau Allah yang maha memberi jalan keluar, dan Engkau Allah yang memberi sukacita atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa-doa kami, dan Tuhan Yesus pasti akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami bawa doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan, dan Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan apa yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi kau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu dulu sejenak. Jangan lupa setelah selesai ini kita akan berfellowship bersama. Di luar masih hujan dan berfoto bersama. Selamat hari Minggu teman-teman semua, terus berkati kita. Jangan dulu balik, kita mau foto sama-sama dan berfellowship bersama. Di hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat. Teman-teman semua, kita mau foto sama-sama. Ayo kita maju ke depan. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat.
bersorak karena masa depanku ada dalam-Mu. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Kan ku serukan Kau terhebat. Teman-teman ayo maju ke depan, kita foto. Hebat. Kan ku nyanyikan Kau terhebat. Hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Teman-teman ayo kita maju ke depan, kita mau foto sama-sama. Ayo. Siapakah yang terhebat? Teman-teman sekali lagi ayo maju ke depan. Dalam hidupku. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Kan ku serukan Kau terhebat. Hebat. Ayo semuanya maju ke depan. Kita mau foto bersama. Ayo mari semuanya maju ke depan. Semuanya tanpa terkecuali. Ayo. Ayo, boleh di belakang saya. Oke. Boleh naik ke belakang, boleh. Sini. Ayo naik sudah sini, di belakang saya juga boleh. Naik ke belakang juga boleh. Oke. Iya, Bang Sandi, ya. Oke. Tamburinca mungkin bisa di depan. Ada yang di depan mungkin cowok-cowok juga ya bisa yang di sebelah sana. Di depan sini enggak apa-apa. Ya, ayo. Yang di sana, cowok-cowok sini enggak apa-apa, di depan sini enggak apa-apa. Nah. Oke. Sudah? Oke, silakan tim dok. Dokumentasi. Iya. Oke, yang mana nih? Oke, Hari ya, lihat ke kamera ya. Tidak boleh nomor 1, 2, 3 karena sudah masuk masa pemilu. Oke, 5 masih boleh ya. Oke, 5. Sekali lagi ya. Kalau tambah lagi awas. Oke, thank you. Jangan lupa kita ke bawah dulu.